Video saya hari ini saya akan sedikit berbagi terkait PLTS saya. PLTS saya di sini menggunakan power mister untuk MPPT solar chargernya. Ini saya baru pakai sebulan. Nah, saya akan coba bikin di video terpisah ya terkait tesnya. Baterainya di sini pakai 8 seri lithium fosfat 25 ampere. Nah, seperti ini, pakai BMS kecil ya. Nah, sistem di sini harusnya itu 24 volt. Tapi saya di sini semi gabungan gitu. Jadi inverternya saya pakai yang udah saya punya, ini pakainya 12 volt. Nah, jadi gimana dia bisa hidup? Di sini saya pakai DC step down 20 ampere. Jadi dari baterai di step down dulu baru masuk ke inverter gitu. Nah, itu sebenarnya nggak efisien ya. Jadi nggak disarankan lah gitu. Nah, kemudian sebelumnya juga di sini saya menggunakan DC step down untuk charger controller gitu. Karena sebelumnya saya nggak punya charger controller yang proper, akhirnya saya rakit sendiri pakai DC step down. Nah, kemudian di sini juga terhubung dengan listrik kamar saya. Nah, kita matikan dulu. Nah, gelap ya. Nah, itu kira-kira. Jadi ini terhubung sama listrik kamar saya. Nah, tapi kamar saya juga menggunakan 12 volt. Gitu. Jadi sebenarnya 24 volt ini hanya digunakan karena menyesuaikan solar cell. Jadi di sini pakai dari solar cell dari atas sana. Nah, itu menggunakan sistem 24 volt gitu. Jadi ada dua panel surya bertegangan tegangan sekitar 40 volt. Karena kan satu panel tuh estimasi 20 volt tuh. Open voltage-nya di seri 50 watt seri 2. Jadi 24 volt. Nah, untuk itu makanya saya di sini pakainya step down karena nggak terlalu bagus. Maka saya pakai baterai 24 volt seperti itu. Sekalian ini mempermudah saya untuk sepeda listrik itu. Nah, ini ada baterai sepeda listriknya ya, yang kemarin sering saya upload, saya gunakan. Seperti itu. Nah, rencananya saya akan perbaiki model ini agar menjadi lebih rapih juga. Karena ini kelihatan banget ya, ambrawut banget kabelnya. Gitu. Sekalian ini juga penempatannya biar lebih rapih. Oke. Nah, jadi kira-kira untuk PLTS ini sistemnya seperti ini ya, teman-teman. Jadi di sebelah kiri sini, di sini ada dua buah panel surya 50 watt, jadi digabung 100 watt. Nah, dia open voltage-nya itu sekitar 20 sampai 24 volt, itu saya lupa pastinya. Jadi dia cukup tinggi ya voltage-nya. Nah, untuk itu makanya di sini pakai step down. Saya di sini pakai step down ke 29 volt gitu. Karena baterai 24 volt ini yang lithium fosfat saya gunakan, itu dia volt tegangannya itu di 29 volt seperti itu. Kenapa saya nggak langsung ke 12 volt? Oh ya, nanti dijelaskan. Nah, itu 24 volt 25 ampere itu buat chargingnya. Jadi DC step down ini sebagai charging di sini. Nah, itu sistem pengisian. Nah, untuk bebannya sendiri di sini saya ada dua buah beban, ada lampu sama beban AC. AC itu maksudnya beban kayak beban PLN ya. Jadi jangan nganggapnya AC itu pendingin ruangan, bukan. Di sini AC itu beban kayak listrik PLN gitu. Nah, jadi lampu yang saya gunakan di sini 12 volt. Otomatis di sini saya membutuhkan DC step down lagi ke 12 volt. Nah, kemudian untuk inverternya sendiri untuk beban inverter di sini ada menggunakan DC step down juga, karena inverter yang saya gunakan ini bertipe 12 volt ya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat ke sini, ini dari lampu dan inverter ini menggunakan sistem 12 volt gitu. Kenapa saya malah pakai baterai 24 volt? Nah, itu ada dua alasan utama. Yang pertama, saya menggunakan sepeda listrik, dan sepeda listrik saya itu base on-nya itu 24 volt gitu. Jadi kalau saya satu waktu ingin
menggunakan sepeda listrik saya gitu, dan saya butuh baterai besar, ya udah saya tinggal pinjam saja ke sini, toh ini udah 24 volt juga gitu, tinggal saya gunakan. Yang kedua adalah panel surya ini kalau di seri itu dia hambatan kabel yang dari panel surya ke sistem panel ke sistem baterai itu kan cukup jauh ya kabelnya. Nah itu saya tidak berencana menambah tebal kabel gitu untuk mengurangi loss power di jalan. Nah untuk itu saya menggunakan sistem seri itu, jadi ampernya kecil dan tegangannya besar gitu. Dan DC step down ini nggak saya set di 12 volt untuk baterai 12 volt, karena kalau saya set untuk baterai 12 volt dia limit currentnya harus dibatasin itu, jadi jangan sampai limit currentnya itu terlalu besar itu. Jadi sebenarnya real lapangan itu dia nggak DC step down ke 29 volt gitu, karena si inputnya ini dia bakal narik maksimal semaksimal mungkin, dan inputnya itu malah di kisaran 30 volt ya dia kalau mendekati penuh. Tapi taruhlah kita di tegangan dia belum full, tegangan belum full itu dia baterainya itu di 26 volt. Nah inputnya ini dia bakal narik maksimal mungkin, akhirnya dia bakal ada di sekitar 28 atau 29 volt gitu. Nah kalau saya setting outputnya di taruhlah 12 volt dan ternyata dia posisi di 13 volt, maka di sini mungkin bisa jadi di 15 volt ya teman-teman. Nah ini bakal sangat membebani si solar cell ini, saya berpikirnya seperti itu. Itu alasan pertama. Alasan kedua adalah di sini saya menggunakan lampu 12 volt, dan karena saya menggunakan DC step down 12 volt, si lampu ini bakal lebih awet karena dia tegangannya stabil. Jadi kalau tegangannya di atas 12 volt itu dia lebih terang, tapi dari lifetime itu bakal cepat berkurang karena dia panas. Nah di sini pakai step down 12 volt, jadi kabelnya dia stabil, jadi mau baterainya full, baterainya setengah, ataupun mau habis itu lampunya tuh tetap stabil pencahayaannya seperti itu. Tapi konsekuensinya apa? Konsekuensi yang pernah dirasakan adalah di bagian inverter sini, karena dia ada dua kali konversi gitu. Harusnya dari 24 volt ini kalau bisa tuh inverter langsung AC beban gitu. Nah di sini dia enggak, dia malah turunin dulu baru dinaikin lagi, dan ini membuat panas di dua sisi ini seperti itu. Nah itu kira-kira sistem yang sekarang saya gunakan. Oke, nah tadi kan kita udah jelasin nih untuk panel surya yang sedang saya gunakan. Nah sekarang saya akan beralih ke mode seperti ini. Jadi tampilannya sekarang ada perubahan ya. Di sini baterainya saya ubah konfigurasinya jadi paralel otomatis. Tegangannya bakal turun jadi 12 volt, tapi ampernya meningkat 2 kali lipat jadi 50 ampere, tapi secara daya sama. Nah di sini saya merubah DC step tadi menjadi solar charger MPPT. Dia lebih bagus ya, dia bakal nge-track listrik yang bisa disedot maksimal dari panel surya itu. Nah itu kelebihannya. Nah kemudian untuk lampu sendiri di sini saya nggak connect direct langsung, saya rencananya bahkan menggunakan DC step up down itu. Jadi di sini fungsi untuk mengatur agar tegangan output yang diterima lampu itu mau baterainya full ataupun mau kosong dia tetap stabil di 12 volt. Nah kelebihannya adalah di sini ke inverter ini dia dekat ya, maksudnya dia nggak perlu konversi lagi. Di sini nggak ada DC down lagi ya seperti ini udah nggak ada lagi. Kita langsung direct ke inverter kemudian AC load gitu. Jadi efisiensi untuk beban besar dia lebih tinggi, lebih menguntungkan. Oke, kira-kira seperti itu. Next kita lanjut ke desain. Oke, sekarang kita beralih ke desain ya. Jadi kira-kira saya akan mendesain panel untuk panel surya saya seperti ini, panel suara PLTS saya. Dan ini rencananya saya menggunakan triplek ya. Ini saya gunakan skala 1:1 1 mili berbanding dengan 1 cm ya. Nah untuk papannya sendiri saya di sini menggunakan ukuran 47 dikali 67 cm
Nah di paling bawah sini saya akan letakkan baterainya lithium 4 24 watt 25 ampere yang rencananya bakal saya rubah jadi 12 volt 50 ampere. Kemudian di sebelah kiri sini ada Ersian untuk itu sensor MCB. Untuk yang warna abu seperti ini kabel DAC ya, ini buat merapihkan. Masuk ke bagian atas. Nah di sini MPPT solar charger controller kan saya taruh di sebelah atas. Jadi nanti pengisian tuh dari sini. Inverter, nah ini inverter sebelah sini dan ini untuk colokan AC-nya gitu. Nah kemudian di sebelah kiri sini ini untuk input power, jadi kayak dari matahari dan sebagainya itu masuknya dari sebelah kiri sini. Dan sini ada terminal blok untuk nanti input. Ini abu juga kabel DAC ya untuk merapikan kabel. Nah kemudian untuk di sini ada wattmeter. Wattmeter ini saya pindahkan yang sekarang ada. Untuk sisanya nggak wajib ya, kayak di sini ada DC down, PCB dan Arduino itu nggak wajib ya, sesuaikan aja dengan kebutuhan itu. Cuman karena di sini saya menggunakan lampu 12 volt dan sebelumnya saya menggunakan baterai yang 24 volt, alhasil di step down terlebih dahulu. Seperti itu. Ini menggunakan triplek, ketebalannya nanti akan di setting di 1,5 cm. Nah di sini kelihatan ya, 1,5 cm. Nah untuk tata letaknya kira-kira seperti ini. Nah ini yang bagian belakang, covernya 47 cm kali 67 cm. Nanti rencana hasil akhirnya adalah 70 kali 50 cm ya, karena ditambah dengan tebal dari bagian sisi samping. Nah ini untuk bagian sisa-sisanya ya. Ini kanan kiri, ini ada bawah, ini tengah, ini atas. Oke, mungkin itu aja. Kalau kalian ada yang bingung atau mau bertanya boleh. Ini tata letak desain yang rencananya bakal saya gunakan seperti itu. Baik, itu aja untuk saat ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tunggu the next video.